how to record this session. Okay. Uh, can you hear me? Okay. Why there's no one response? Why? Would you mind if you just show up and show me your picture or your video, if you would mind? Maybe just one or two of you, so I can feel like I'm not talking alone here. Lima, thank you. Okay, so uh, in the United States, they have a program called SNAP. SNAP, ya. Programnya namanya SNAP. Some people call this program with food stamp, where the government gives some coupon for the needy family. Okay, and with this coupon, they can use it for shopping in some groceries. Okay, and the amount of this coupon could be different for each states. And as for now, the government replaced the conventional system rather than using a food stamp. They can simply use some electronic card. Okay, like you just saw it in the video. Some customer, they giving the card to the cashier, right? The problem is you cannot lend your card to other. You see, like the woman in needy, she's uh, short $12, right? Jadi dia kurang $12, and people behind her offered to the cashier to pay with her food stamp or with her card. And then the cashier, she reject the offer. Why? Because she say that it's not your money, okay? It's the government money. So you cannot spend government money on for the other people. That's money is for you, not for the other people. Remember of that. Okay, that the system built in the United States. Okay, so you cannot just simply use another card. Okay, the cards should belong to you. That's the system. Okay, with Snap. And then let's talk about the income distribution. We have two concepts here. One concept is relative income inequality, and the second one is, I forgot the name, is absolute or deprivation. Okay, so let's talk about the first, which is relative income inequality. So basically, you will take a quantile of a regression. Okay, so for example, you have how to do that. Oh yeah, I have some figure for you. Okay, this is from my research. Ada di mana ya? Ada di right. Take 5. No. Okay. So this is my research. You see, this is how the discrepancy. We have quantile here. Quantile atau quantile? Quantile. Quantile atau kuantil kita nyebutnya. Jadi, if we have data, say like data like this, like 2, 3, 4, 5, say a random number. We have some kind of random number. And the procedure is sorted.
we sort it. Okay, from the lowest to the highest value. Okay, so we will sort it like 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3. Okay, 4 4 4 5 5 5 5 5 5 and 6 6 6 6. Okay, we sort it. Okay, and we then compute how many even with number 1. Like we have 4 number, like 5. We have 5 number 1, and on this 3 for number 2 we have 4. Okay, so we compute its frequency. Okay, and then we will grab it. Ya, jadi kita grab seperti ini. Jadi kalau 1 dia munculnya berapa kali? Oke, kalau 2 kemunculannya lebih rendah, ding. Nomor 2 segini. And 4 we have figure like this, and 5 we have very high. Okay, and then we will create a line or a curve. Okay, like this. Okay, we did it. We grab all of this number into a figure, right? So now you look at this slides. Okay, what does it mean? It means like uh, only 10% of the society enjoys the benefit. Okay, while only perhaps only people with from 90 from 85 above quantiles, they enjoy all the money. Okay, jadi intinya adalah 10% dari society, kalau penghasilannya di sum up, if their income is sum ups, so it shares only 10%. Ya, jadi kalau semua penghasilan orang miskin itu berarti 10% terbawah, itu ternyata cuma segini nih. Cuma segini. Ya. Padahal artinya luas areanya cuma segini nih. Padahal kalau 10% orang kaya teratas, income-nya tuh segini. Lihat. Ya. Besar sekali. So, this procedure, we call it quantile regression. Jadi prosedur quantile regression itu can be useful if you want to picture disparity. Ya, jadi kalau kamu mau ngecek adanya ketimpangan, ketidakadilan, maka ada satu prosedur yang bisa kamu lakukan, yaitu namanya apa? Quantile regression. Ya, quantile regression. And I did it in one of my research, okay? Okay. Okay, and then this is the report of the quantile. Okay, you can see people, poor people, they were in the lowest 20% of the society, and their income, their cumulative income, shares only 4% compared to the society. Okay, while the highest 20%, this is rich people group here, they account for almost 43% shares of income out of the society. This happened in 1967, okay? And compared to 2013, okay, you can see what's happened. The lowest income average, it's only 3.2%, and for the rich, increase their shares. So what does it mean? Lima? So I'm asking your opinion. Do you think the disparity between rich and poor in the United States, it is become wider or narrower? What do you think?
Kalau menurut saya sih, kalau dilihat dari angka itu kan orang yang miskin dari tahun 1967 ke tahun 2013 pendapatannya makin rendah. On Terus average. yang dari 4 ke 3,2 itu, Pak. Yeah. And Terus how about kalau the yang other? Terus kalau dibandingkan sama yang paling kaya kan di tahun 1967 kekayaannya tuh dari keseluruhan dia menduduki proporsi 43,8%. Dan di tahun 2013 ternyata makin naik 51%. Artinya orang yang paling kaya dan paling miskin di Amerika memiliki ketimpangan yang makin besar. That's right. Good answer. Okay. So the situation is worse enough. Okay. Worse enough. Then the government should do something with this problem. Definitely. Okay. And here is the share of, you can see here, like total income accruing to top 1%. Yeah. I will point out here, it means this is the share of income for the rich group. Oke. Okay? Jadi ini adalah jumlah semua kekayaan 1% teratas. Ya, jadi kalau orang-orang di pojok paling kanan, ya 1% dari community yang paling kaya. Kenapa paling kaya? Karena kan tadi di short ya, diurutkan gitu ya, dari yang termiskin sampai yang terkaya ya. Kemudian 1% tadi, 1% orang tadi, jadi misalnya penduduk Indonesia ada 100 orang gitu ya, ada 1.000 orang ya. Nah berarti kalau 1% dari 1.000 itu berapa? 10 ya. Nah jadi income dari 10 orang itu di sum up ya, kemudian dibagi dengan income seluruh orang 1.000 orang tadi. Oke, okay? And this is the shares. In 1913, okay, the shares accounts for almost 20% and reduce. Okay, slightly decrease like this. And I don't know why, after the Great Depression, the disparity spike up again. Yeah. So in this red period, we can conclude that the disparity becomes wider. Ketimpangannya semakin, the disparity become narrower. Ketimpangannya semakin kecil. Why? Because the shares of the rich group keep decreasing. Okay. But then after that, I would say the purple line, okay, it means like the disparity keep increase and increase up to today. Okay. And this analysis, we call it relative. Okay, relative income. Why? Because we compare the shares of income between 1% from the bottom and 1% from the top. Okay, we compare between rich, very rich people and very low, very poor people. Okay, we compare these two income to find the disparity. Okay, and the second way to measure the income distribution, we call it absolute deprivation, or simply we call it poverty line. Okay, poverty line developed by Molly Orsanki. Okay, Molly Orsanki. How? Okay, she or he or she, right? She creates some kind of basket like we did to compute the inflation, like the basket of foods. Okay, and
And after that, the government will measure the cost of one basket of basic needs. So say the basic need is for food and for food, for rice and for bread and peanut, okay? And the government sum up measure all this food in price unit, okay? And we call it poverty line. In the 2015, a family of four, okay, the line of poverty is 24,250 per year. It means it's about per month for a family of four. Jadi kalau ada keluarga 15,000, right? It means 2,000 US dollar equal to kalikan 15.000 berarti 30 million. 30 million rupiah. So in United States, the poverty line is 30 million rupiah per month. Okay, compared to Indonesia, as far as I remember, the poverty line in Indonesia is about 450 to 650,000 rupiah. Okay, per month. So I'm not talking about the macro, like the Fisher effect between nominal or current GDP. No, I'm not talking like that. Okay, I just want to show you that the poverty line in Indonesia is around 450 to 650,000 per month rupiah compared to United States. They have almost 30 million rupiah per month. Okay. But now for today, for this session, we just compare within the United States. Within the United States. Yeah. And what does it mean? Okay. It means we create a poverty line. Poverty line means like we draw a line like this. Okay, this is poverty line. For those above this line, or for those who are below this line, okay, they are categorized as a poor or as a poor people. Okay, and the line is here almost 2,000 US dollar per month. Okay, say your family, your father earn 3,000 US dollar per month, then your father stands here. Okay, but if you earn only 1,000 US dollar here, only 1,000 here, so it means you are below the poverty line. And if you are below the poverty line, then you are eligible for any government assistance program, like we saw in the video, like SNAP or EBT. Okay, so you are eligible if you are below the poverty line. Okay. Okay, and then what else? Okay, but there is some problem with the poverty line. Why? Because the bundle has changed. Okay, so if we take a census, ya, jadi kalau kita ambil census ya, census, then we ask people, how much your income?
how much your income? So almost no one would be honest when answer this question. Yeah, no one willing to tell. Okay, I'll just say this honest. Okay, then the government changed the question. We're not asking how much your income. Right now, we ask how much your expenditure each month. Okay, how much? Oh, then I will say like maybe 1,000 or maybe 3,000 US dollar per month. Okay, okay. So based on research in 1960s, ya, jadi tahun 60-an, in 1960s, typical families spend only 13% of its budget on food. Okay, I will highlight the text. Eh, eh. Here, in 1964, 1/3 of our income, we spend it for food expenditure. 1/3. So if you want to know how much your, if I want to know how much your income, I just multiply this by 3. Your income is around 9,000 US dollar. Because on average, in 1964, it is around 33%. Okay, but compared to 2030, the average is only 13%. 13%. So we can say that the bundle has changed. Okay, so we, rather than we divide 3,000 with 33%, we're not doing this anymore. We change it into only 13%. Ya, jadi kalau kita kali kalkulator, berarti 3.000 dibagi 0,13. So my income per month, okay, I expected around 23,000 per month. Okay, the basket is changed. And the second reason why the poverty line is not always good as a measure, because living costs in different area is ignored. Why? Because we use one poverty line in a country. Okay, as I told you before, in the United States, we have the poverty line is about 2,000 US dollar per month, while in Indonesia, it's only 450 rupiah per month. Okay, so the poverty line, we use one poverty line for one country. But remember, within country, we have province, we have state government, okay, we have the local government, okay, and different city, we have different type of expenditure, different level of expenditure. As we talk between Roland Park and Winchester. Okay, Roland Park is part of a rich community. We just call it rich, and Winchester is poor. But Roland Park, both of Roland Park and Winchester, they are reside in Baltimore. Ya, jadi dua kota ini, Roland Park sama Winchester ini sama-sama di negara bagian Baltimore. Ya, jadi poverty line-nya sama.
Padahal Laurent Park itu isinya orang kaya, Winchester itu isinya orang miskin. Kayak gitu. Ya. This is why the poverty line is not always a good measurement. Okay. And the second reason is the income definition is incomplete. Why? Because we just compute cash expenditures. Like when I'm asking how much your expenditure, we measure in the term of cash basis. Okay, but please be remember that the government, they provide some kind of non-cash benefit. Okay, some people, they are not consider this kind of benefit as their source of income. Okay, because of that, sometimes it is misleading if we get data about the expenditure. Why? Because expenditure means a cash basis, while we get other benefit, non-cash benefit. Oke, okay? Jadi kalau kamu tanya berapa pengeluarannya, 3.000. Padahal sebenarnya kita dapat subsidi dari pemerintah. Subsidinya misal apa? SPP SD gratis. Gitu kan? Kita ngitung itu sebagai pengeluaran enggak? Artinya apa? If we ask about how much your expenditure, then the answer, okay, mostly understated. Nah, jadi angka ini akan understated, angka terlalu rendah. Understated. Why? Because the government already provide non-cash benefit here. Okay, so income definition is incomplete. Why? So I just highlight the term of income. Okay, if we talk income in terms of cash basis, then the expenditure question is suitable. Okay, but if we define income is accrual basis, then we should change the question. Okay, why? Because we should incorporate a non-cash benefit into the question. Okay. And then, so what's the method of this? Which one we will use? Relative or absolute deprivation? We use both of this measurement, okay? So I'm not just picking one of it. I'll use, not me, actually, many economists or many policymakers, they use these two measurements, okay? Relative and absolute deprivation. Okay, and let's talk about welfare policy in the United States. Okay, so if we talk about the welfare policy in the United States, so what does it mean with the welfare? Welfare, it's mean like the government provides some kind of cash transfer to the society. So we have two kind of welfare program in the United States. One is categorical and mean tested program, or categorical welfare, which is the government will give some assistance depend on your level of income, okay, or your asset levels. And the second one is cash and in-kind program. So cash, it means similar with BLT, bantuan langsung tunai ya, okay. For example, conditional cash transfer. Jadi
Kalau anaknya masuk sekolah dapat uang sekian, itu namanya cash program, ya. And the third one is in-kind program. In-kind means assistant in non-cash as a non-cash in term of non-cash benefit. Ya, jadi kalau pemerintah ngasih SPP gratis itu kan nggak ngasih uang, ya. Itu namanya in-kind welfare. Jadi ada 3 ya. Categorical welfare atau mean tested welfare. Jadi assistance-nya itu, subsidinya itu tergantung berapa banyak income kita, seberapa besar income kita. Yang kedua adalah cash program. Cash program itu mirip seperti bantuan langsung tunai. Ya. Yang ketiga adalah non-cash program atau disebutnya sebagai in-kind program. Ya. You can compare these 3 category with what's happened in Indonesia. Contoh misalnya Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu apa? Coba saya tanya. Afifah, mana Afifah? 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 Bayu? Oke, then Arum? Arum dia? Iya, Pak. Iya ya, oke. This is my question. You know Kartu Indonesia Pintar? Yes, of course. So, if you look at to the screen, we have 3 category: mean tested program, cash program, or in-kind program. So, what's your opinion about the Kartu Indonesia program? Which category? Kalau menurut saya, Yang mana? Masuk kategori yang mana? Kartu Indonesia Pintar? in-kind program, Sir. Apa? In-kind program. In-kind program. Ya, Kartu Indonesia ya. Apakah pemerintah ngasih uang cash? Enggak ya. Pemerintah ngasihnya kartu. Ya. Nah, apakah kalau kita ngasihnya cash, itu artinya uangnya bisa dibelikan any goods? Ya, jadi kayak saya ngasih uang 300.000 BLT gitu ya, kita boleh belanja apa aja. Itu namanya cash program. Tapi kalau KIP, boleh nggak KIP buat belanja sayuran? Nggak boleh. KIP cuma bisa dipakai di toko buat belanja alat sekolah, baju sekolah, beli buku gitu. Jadi KIP itu masuk in-kind program. Benar jawabanmu. Ya. Terus tadi yang di video tadi yang SNAP program yang orang pakai kartu kekurangan, menurut Arum itu cash atau in-kind program? In-kind program juga. In-kind program. Kenapa? Karena dia cuma bisa buat dibeli untuk pembelian sembako gitu. iya, betul. Karena cuma bisa dipakai buat beli groceries. Ya, jadi kartu itu, kartu EBT, kartunya namanya EBT, apa? Electronic Benefit. T-nya apa? Transfer ya? Electronic Benefit apa gitu ya. Itu cuma bisa dipakai buat beli groceries. Ya, jadi bisa nggak buat beli laptop gitu? Nggak bisa. Itu bisa beli sembako. Itu artinya in-kind program. Jadi kan bisa ya membedakan ya, walaupun di sini dibilang bahwa cash and income program
mentioned in the same point, the second point. Okay, but I just want to point out that this is two different type of assistance. Ya, jadi ini beda. Ya, cash and in-kind program. Okay. So now let's look at some examples of the cash welfare program. The first is we have TAINF, temporary assistance for needy family. Okay, so basically these programs targeted for mom or single mother, either they are single because divorce or her husband deaths, like that. Okay, and because of that, since this mom is single mother, they have to choose whether they take care of their children at home or going to work. Nah, jadi ibu-ibu single mother itu punya dua pilihan, ngurusin anak atau kerja. Okay, if single mother goes to work, ya, jadi kalau mereka kerja, it means they don't have enough time for their children to raise their children. And this is bad. This is not good. Okay, and the governments want to help this single mother to take care of their children during their golden age by provide some assistance around 5,000 US dollar. Okay, so for single mother, if they are work, they receive a tax, some kind of tax, which is 50% of their income. Okay. For working single mother, they will be taxed 50% of the income. And if they do not work, not working, okay, they will receive income, some cash, around 5,000 US dollar. Oke, jadi kalau ibu-ibu nggak kerja malah dikasih duit 5.000. Tapi kalau kerja ya, jadi misal income-nya itu 20.000 ya, 20.000, maka pajaknya 10.000, dia cuma terima 10.000. Nah, makanya ada istilah namanya reduction rate, benefit reduction rate nih, benefit reduction rate. Ya, benefit reduction rate. Jadi benefit reduction rate itu 50%. Okay, 50%. Why? Because the government the government want to have more single mother stay at home rather than going to work. Okay, stay at home and take care of their children. And the second example is supplemental security income, or SSI. But basically, SSI is a program that provide assistance for very specific citizen. Perhaps they are aged, yeah, old group, or blind, or people with disability. Ya, jadi untuk orang-orang kayak, jadi government assistance ya might lead to a moral hazard because some of people they are trying to masquerade atau playing victim, jadi orang pura-pura gitu ya, pura-pura miskin. Ya, jadi in this kind of assistance program, we will have kind of moral hazard. Ya, jadi orang pura-pura miskin atau masquerade. Jadi pakai topeng gitu ya, pura-pura. And because of that, the governments set some strategy so that people
cannot cheat on their condition. Like, can you pretend like you are disabled person? Kamu bisa nggak pura-pura jadi orang patah kakinya dipotong? Mau nggak potong kaki cuma biar dapat assistance dari government? Nggak ada. Apakah kamu mau matanya dibutakan ya hanya untuk dapat bantuan langsung tunai? Gitu. Nggak ada orang yang mau. Ya, jadi apa namanya supplemental security income. This is technical assistance to cover the loophole. Jadi ada loophole, ada celah di kebijakan itu ya. And to tap the loophole, then the government provide very specific assistance, especially for disabled person. Ya, jadi untuk orang-orang yang biasanya cacat, biasanya kalau cacat kan biasanya nggak bisa bohong tuh. Ya, okay. What else? And let's talk about in-kind program. Yes, you're right. Arum benar ya. Jadi in-kind program itu contohnya adalah Supplemental Nutrition Assistance Program or SNAP. Itu in-kind program. Ya, jadi modelnya kayak debit card. Jadi kayak dikasih kartu. Ya. Nah, jadi ini cuma bisa dipakai buat groceries. Ya, oke. Okay. The second example of the in-kind program is Medicaid. Ya, Medicaid sudah kita bahas in last week. And also public housing. Yeah, and other nutritional program for the infant especially. And this is the moral hazard. I will point out, have you ever heard the name of Okun's? Okun's law, do you remember? Okun's law? The negative relationship between inflation and employment. Ya, jadi kebalikannya. Kalau inflasinya naik, penganggurannya, yang employment-nya rendah. Dan sebaliknya. Yaitu we call it Okun's law. And Arthur Okun, he introduced the concept of leaky bucket. Leaky bucket. What is leaky bucket? Leaky buckets means like we are talking about the income distribution. How to distribute this income? We take some money from rich people and we give it to the poor people. So from rich, we take some money from rich people and we give to poor people. But remember, okay, so during the transfer, like we have leaky bucket. Bucket. Ya, jadi kalau ini air gitu ya, kita mau mindahin air dari orang kaya ke orang miskin, tapi selama di perjalanan itu gelasnya bocor. Leaky bucket. Gelasnya bocor. Why we could have a leaky bucket? Because we know that the government is inefficient in their operational. Okay, ineffective. Why? We have administration costs. Okay, administration costs. Because of this significant administrative costs, then if we take 100 for rich, say we take 100 for rich, what's received by the poor perhaps less than 100, say only 90. Where's the rest? The rest, about 10 point, goes for administrative costs. Yeah, leaky bucket. Leaky bucket. Okay. And I already talked about the moral hazard on the mean tested transfer system. And the moral hazard is here. Here. So suppose this is our budget constraint, the A, B, C. This is our budget constraint before the introduction of the assistance program. And after the government
introduce some kind of assistance program. So for people with average income around around 11,000, they will receive some kind of benefits. Okay, this is the benefit, and because they receive the benefit, they refuse to work and they add the leisure. Ya, the leisure. Jadi akibatnya apa? Jadi ya udah, saya nggak usah kerja, saya nganggur aja. Toh kalau nganggur, saya dapat uang. Ya, makanya ketika Jokowi bilang namanya kartu prakerja, ya, kartu prakerja itu kan dapat 600.000 ya per bulan. Namanya aja kartu prakerja, artinya orangnya nggak kerja tapi dapat duit gitu. Akibatnya apa? Banyak orang yang apply untuk kartu ini dan itu menimbulkan moral hazard gitu. Jadi kalau misalnya kalian pemulung gitu ya, kalau kita pemulung, daripada saya kerja, mending saya apply untuk this program aja gitu. Daripada saya jadi misalnya cleaning service, ya gajinya rendah di bawah UMR, mending saya pengangguran aja. Nah, itu menciptakan moral hazard. It creates moral hazard. Ya. Kemudian, and then solving, how to solve this moral hazard problem. And to solve that, we change the slope. We change the slope. Why? By, for example, when we talk about TANF, so apa tadi namanya? Reduction, benefit reduction rate, ya. Jadi BRR ya, benefit reduction rate. By introduce benefit reduction rate to 50%, so the slope slightly changed like this, and because of that, only very needy family will receive this benefit. Ya, jadi ingat masih ingat slope ya. Jadi kalau kita belajar slope, kalau kita punya slope 1 begini ya, berarti ini kemiringan garisnya berapa? 1. Ya, karena di sini 1, di sini 1. 1. Ya. Tapi kalau kita tambah benefit reduction rate 50%, maka slope-nya jadi begini nih. Jadi begini. Ganti warnanya deh. Jadi begini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi yang kita rubah adalah BRR, benefit reduction rate. Jadi rate-nya yang which is we change, ya. And before, ya, tapi sebenarnya poverty line-nya sama. Poverty line-nya bisa di sini. Ya. Ya. Sebelumnya, maka beneficiary-nya itu luas areanya segini yang warna ungu. Tapi ketika kita merubah rate-nya, maka yang menerima manfaatnya itu yang ungu ditambah yang hijau. Seperti ini. Jadi the beneficiary portion becomes larger. Yeah? We have the larger number of serving. Ya, kita punya lebih banyak. Paham ya? Jadi hanya merubah, ini salah satu solusinya adalah merubah rate-nya, merubah kemiringan garisnya, rate-nya. Solusi yang kedua apa? Solusi yang kedua adalah turunkan ininya, turunkan poverty line-nya. Jadi misalnya poverty line yang hijau, kemudian saya turunkan jadi yang warna pink, diturunkan ke bawah. Seperti itu. Ya, atau sebaliknya, dinaikin. Jika kita targetnya apa? Ya, kalau poverty line-nya itu kalian pilih mana nih? Kalau yang hijau berarti kan yang menikmati segini nih. Ini kan yang hijau. Tapi kalau kalian pilih yang warna ungu, maka yang menikmati segini nih. Sorry. Nih. Ya. So when the government decide to reduce the poverty line, it's mean the government want to
support the poor of the poorest. Ya, jadi hanya yang miskin dari yang termiskin, gitu. Ya, jadi benar-benar orang yang sangat membutuhkan. Jadi ketika pemerintah menurunkan poverty line, artinya pemerintah itu mencoba apa namanya? Ini uang cuma dikit gitu. Karena uang cuma dikit, otomatis saya harus ngasih sama orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, makanya poverty line-nya diturunkan. Atau kalau nggak poverty line-nya diturunkan, maka benefit reduction rate-nya dinaikkan seperti ini. Ya, jadi kalau benefit reduction rate-nya terus dinaikkan seperti ke atas begini kan, maka otomatis yang bawah jadi semakin banyak. Seperti itu. Ya, bisa dua cara. Why? Because the governments, we have some limitation. We have limited source of budget, okay? Uang kita dikit, budget kita terbatas. Ya. So to be effective, we have to target very specific group. Who, yeah? We target only specific group to receive that kind of assistance. Yeah. Okay. What else? Now we have the iron triangle. Iron triangle means like this. This is the iron triangle. The first one, encourage work. This is work. Second one is redistributive income. And the third one is lower cost. Okay, so if the government chooses the number one, the government want to encourage more workers to the labor market. It means like the government cannot redistribute the income too much, and it will increase the cost. Ya, jadi kalau misalnya kayak di Jepang, Jepang kan usianya udah tua gitu ya, karena usianya udah tua maka pemerintah ingin apa namanya? Ingin agar orang-orang tuh bekerja, ya orang-orang bekerja. Ya, karena ingin agar orang-orang itu bekerja, maka skema redistributive income ini tidak bekerja gitu. Kayak tadi yang ibu-ibu ngurus, caranya gimana di Jepang? Ya tadi ibu-ibu, emak-emak disuruh kerja gitu, suruh ninggalin kerjaan rumah gitu. Ya, yang itu jelek sebenarnya buat children ya, apalagi buat anak-anak muda, anak-anak kecil ya yang masih balita gitu ya. Dan dia akan increase cost-nya. Kenapa? Karena ketika pemerintah mengencourage orang ke lapangan kerja, maka otomatis yang nggak kerja siapa yang nanggung? Pemerintah dong. Jadi kalau ya udah kamu ibu-ibu kamu kerja, lah anak saya sama siapa Pak? Udah saya ngurusin, saya menyediakan daycare buat anak-anak. Itu kan increase the cost. Jadi iron triangle ini cuma bisa milih satu dari tiga. It is different with impossible trinity ya. Jadi kalau di makroekonomi kita punya namanya impossible trinity ya. Masih ingat? Impossible trinity, fixed exchange rate regime, kemudian full capital control, sama satu lagi independent monetary policy. We can only choose 2 out of 3. Jadi pilih 2 dari 3. Tapi kalau dalam konsep iron triangle public finance, we can only choose 1 out of 3. Bisa milih 1 dari 3. Ya, itu bedanya. And what else? Okay, reducing moral hazard. Ya, jadi one strategy we can move from mean tested program to categorical welfare payment. Ya, jadi dari yang awalnya yang dilihat kita cuma lihat, ya udah berapa ya, how much your average income, then the government start to shift the criteria for the beneficiary from only income to more specific kriteria. Ya, kriteria. Sebagai contoh ya, as an example, jadi sekolah anak saya itu sekolah swasta. Sekolah swasta itu kan isinya orang apa ya?
orang menengah ke atas lah gitu ya, namanya SD Sinar Cendekia. Nah, ketika COVID-19 ini, apa namanya, ada ibu-ibu yang minta keringanan biaya sekolah, ya. Nah, sekolah itu mempersulit, sangat sulit. Wah, pokoknya ribet banget deh. Jadi orang yang mau apply keringanan biaya sekolah itu syaratnya Masya Allah, susah sekali. Susah sekali. Sampai orang itu merasa tersinggung. Harus bikin surat pernyataan ke Pak RT dan lain-lain lah. Tapi bener ada. Jadi ada salah satu teman anak saya yang bapaknya itu pilot Garuda. Kebayang gak sih pilot? Pilot Garuda. Kaya gak kira-kira? Kaya ya. Tapi Garuda close. Pilot di lay off. Pilot di apa? Nggak bisa terbang. Dia nggak punya income. Bulan lalu nggak gajian bapaknya sama sekali. Pilot loh. Terus mengajukan keringanan. Ya nggak apa-apa. Gitu. Kenapa sekolah melakukan hal ini? Karena sekolah budgetnya terbatas. Jadi benar-benar uang untuk anggaran untuk asistensi ini benar-benar disampaikan ke orang yang benar-benar membutuhkan. Makanya syaratnya dibikin persulit. Seperti itu. Ya. So we call it a good targeting mechanism. Ya, jadi harus dibikin mekanisme yang baik. So if we remember maybe 5 years ago, the government decide to remove the subsidy for gasoline. Ya, jadi subsidi BBM premium itu dihapus. Ya, why? Because those who enjoy the subsidy fuel, most of them comes from middle to higher class. Ya, jadi kalau kamu lihat yang ngantri di pom bensin, ngantri bensin premium kan warnanya kuning ya. Yang ngantri itu pakai mobil. Udah gitu mobilnya bagus. Kalau mobilnya carry, angkot ya, kijang udah jelek ya it's okay lah. Yang ngantri kadang Honda Jazz, kadang Xenia, kadang Agya Ayla gitu. Ya. Jadi ini subsidi yang salah sasaran. Ya, because of that, the government changed the scheme. Jadi subsidi premiumnya gasolinnya itu dihapus, and the government as a payment, they provide subsidy in different area. Ya, yaitu apa? Bantuan langsung tunai, which is more targeted. Ya, jadi bukan karena subsidi BBM itu jelek, bukan. Subsidi BBM itu konsep yang bagus. Cuma ketika not targeted ya semua orang bisa memakai, maka ada free rider. Siapa free ridernya? Orang kaya yang pura-pura miskin. Free rider, orang kaya pura-pura miskin. Itu free rider. Saya kesinggung sih, saya masih pakai bensin Pertalite. Saya bawa mobil saya Grand Livina, tapi saya selalu ngisi Pertalite. Saya nggak pernah ngisi Pertamax. Ya, jadi ada tuh orang kaya seolah miskin. Maka subsidinya harus targeting mechanism. What else? Ordeal mechanism. Ya ini yang tadi saya bilang. Jadi dia bilang welfare program that makes them unattractive. Jadi untuk dapat benefitnya itu requirement-nya itu too many details. Banyak banget syaratnya ya. Keterangan dari RT, keterangan dari kelurahan gitu ya, keterangan dari camat gitu ya. Pakai pas foto, foto rumah, foto meteran listrik, tagihan air 3 bulan terakhir gitu loh. Ribet lah pokoknya ya. Ribet. Jadi, tapi gara-gara ribet ini, nggak semua orang apply. Contoh waktu itu istri saya itu dulu anak Kediri ya, Semada, terus keterima di Kimia UI. Kimia UI, orang tuanya kan udah single mother ya, bapak udah meninggal, jadi cuma tinggal ibu. Ibu nggak kerja di rumah, di Kediri, jadi istri saya benar-benar waktu itu ke UI itu di Depok itu benar-benar nggak punya duit. Nah, dia apply ke rektorat dengan bidik misi. Nah, waktu itu bidik misi syaratnya apa? Oh, macam-macam. Keterangan dari RT, RW, kecamatan, ya, tagihan listrik 3 bulan terakhir.
nanti rumahnya difoto gitu ya, dan untungnya waktu itu rumahnya emang jelek, nggak ada isinya apa-apa, dan dia dapat bidik misi ya, seperti itu. Jadi itu namanya ordeal mechanism. What is ordeal mechanism? A mechanism that makes the applicants less attractive for rich group. Ya, jadi orang kaya nggak akan minat daftar ini. Ya, kemarin saya ini apa namanya, saya baca di sini ya. Kalian bayangkan kalau pemerintah ada program subsidi BBM ya, BBM gratis gitu ya. Misal pemerintah ada program subsidi BBM gratis, tujukan ke CEO. CEO, mau nggak CEO nerima? Nggak bakalan terima. Kenapa? Ya CEO udah orang kaya gitu ya, nggak akan mau. Seperti itu. Ya. Atau misalnya di tabung gas ditulis hanya untuk orang miskin. Ada loh orang yang saya nggak mau beli gas itu karena ada tulisannya hanya untuk orang miskin. Saya orang kaya. Seperti itu. Ya. Ini paradox of ordeal mechanism, as I mentioned earlier, that we have a limited budget and we want to maximize. So it means like if the beneficiary becomes smaller or reduced, it means that the shares of the pie becomes higher. Kalau saya punya kue dibagi 10 orang, per orang dapat 10%. Tapi kalau yang terima cuma 5 orang, maka per orang dapat 20%. Ya, ketika saya pakai skema targeting mechanism, pakai ordeal mechanism, jadi udah pertama target, artinya cuma yang single mother atau blind person atau disabled person ya, itu kan berarti targeting mechanism. Yang kedua adalah ordeal mechanism. Ordeal mechanism artinya untuk apply susah banget ya, pakai surat macam-macam lah gitu ya. Nah, akibatnya apa? Dari yang 10 mengkeret jadi 5. Tapi gara-gara jumlah yang terima ini sedikit, maka kue yang dinikmati lebih besar, 20%. Itu namanya paradox of ordeal mechanism. Ya. Nih. Ya. Simply just change the slope. Jadi cuma dirubah slope-nya aja. Ya. Kali kalau ngerubah slope-nya berarti yang dirubah apa? Apa namanya? Yang dirubah benefit reduction rate-nya yang dirubah. Ya, jadi kalau di sini awalnya kita yang terima cuma segini nih. Nah, setelah dirubah slope-nya maka ada tambahan sebesar ini. Ini tambahannya. Ya. What else? The other way is training. Yes, we will provide poor people from poor group with more skill to survive. Ya, jadi ada namanya balai latihan kerja. That's kind of a training strategy. Yeah. And second one is labor market subsidy. Okay. So it means the government directly subsidize the market wage to make market work more attractive. Jadi misalnya UMR 3,3 juta, perusahaan cuma bisa gaji 3 juta, ya udah 300 ribunya pemerintah yang nutupin. Seperti itu, oke? Okay? With some requirement, ya. Jadi itu aturannya. What else? Oke, okay, child support-nya sama aja, ya. Similar. Udah dibahas semua kayaknya. So that's end of my explanation. If anyone you want to ask, just speak up, please. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya masih bingung terkait yang problem in poverty line measurement. Itu kan dijelaskan tentang the bundle has changed.
Itu saya masih bingung itu maksudnya gimana, Pak? Jadi ini kan poverty line ya. Ini poverty line itu kan poverty line ya. Ini satuannya apa nih? Titik yang warna merah itu satuannya apa? Tingkat kemiskinan, Pak. Iya, Itu apa? satuannya apa? Income. Income ya. Satuannya adalah income. Masalahnya kalau kamu pergi ke BPS ya, BPS itu nggak punya data income. Punya sih, tapi itu rahasia banget ya. Jadi dan nggak lengkap datanya. Intinya adalah secara sederhana BPS itu nggak punya data income. BPS nggak punya data income. Kalaupun punya datanya nggak valid. Kenapa? Karena kamu orang Raffi Ahmad ditanya, Vi, kamu berapa gajinya gitu? Ah dikit, cuma dikit. Vi, lu punya mobil berapa di rumah? Ah cuma itu aja buat kantor. Padahal isinya mobilnya banyak di rumah. Gitu, paham ya? Jadi kalau orang ditanya berapa income-nya, orang itu cenderung menyembunyikan. Gitu. Lalu apa yang kita punya? Yang kita punya cuma data expenditure, pengeluaran. Nah kalau pengeluaran datanya ada expenditure. Ya. Nah jadi dari data expenditure itu kita ngira-ngira berapa besarnya income seseorang. Nah, ngira-ngira itu based on apa? Based on research. Nah, kalau di Amerika tahun 60-an itu 13% itu untuk expenditure. Jadi kalau expenditure-nya 100, ya berarti 100 dibagi 13%. Seperti itu. Seperti itu. 33 waktu tahun 60 33%. Kemudian tahun 2013 rubah jadi cuma 13%. Jadi 13%. Ya, paham ya? Itu Ya, Pak, maksudnya. paham. Terima kasih, Pak. Yang lain yang mau tanya, silakan. Pak, izin bertanya. Mm-hmm. Pak, jadi kalau untuk di Indonesia sendiri itu sebenarnya cara pemerintah untuk melakukan distribusi pendapatan itu seperti apa ya, Pak? Terus kemudian kalau di Indonesia itu sebenarnya fokusnya pemerintah dalam melakukan distribusi pendapatan itu untuk menjaga konsumsi atau menjaga konsumsi masyarakat miskin atau meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Begitu, Pak. Yang pertama dulu ya, caranya seperti apa? Caranya ada banyak ya, yang pasti saya nggak bisa nyebutin satu-satu, saya nggak hafal ya. Tapi saya bagi dua caranya ya. Yang pertama adalah dua skema, melalui tax, pajak, yang kedua melalui subsidi. Ya, jadi kalau pajak itu dinaikkan, pajak kita kan sifatnya progresif ya. Nah, kalau pajak dinaikkan, itu artinya orang kaya dipajaki lebih besar, nanti uang pajak ini buat yang miskin. Maka ada istilah namanya pajak si kaya untuk si miskin. Ya, itu namanya pajak. Skema yang kedua ada melalui subsidi. Subsidi ini macam-macam ya. Kalau di pemerintah ada istilah namanya misalnya belanja bansos gitu ya, bantuan sosial kayak gitu ya. Subsidi macam-macam. Bisa subsidi sifatnya direct atau indirect. Ya, sifatnya bisa direct, bisa indirect. Direct itu kalau subsidinya seperti BRT, bantuan langsung tunai, KIP, PKH, itu kan direct semua. Ya, tapi ada juga yang indirect. Indirect itu subsidinya melekat ke salah satu program di salah satu departemen. Misalnya kayak imunisasi gratis gitu ya. Itu kan anggarannya dikasih ke Departemen Kesehatan. Nanti Departemen Kesehatan itu bikin program imunisasi gratis ke desa-desa, ke posyandu-posyandu. Itu bagian yang indirect. Ini mirip seperti cash transfer program sama in-kind program yang tadi saya jelasin. Ya, jadi kalau kamu tanya caranya gimana, ya banyak sekali ya. Ada banyak sekali program. Cuma kalau kita belajar keuangan publik, kita ngebagi jadi dua. Ya, apakah melalui tax atau subsidi atau assistance, apakah direct atau yang
sifatnya indirect, apakah cash atau non-cash benefit. Gitu. Terus terkait pertanyaan yang kedua nanya apa? Saya lupa. Kalau untuk pemerintah Indonesia itu dalam melakukan distribusi pendapatan, fokusnya itu untuk menjaga konsumsi atau meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Gitu. Oke. Menjaga konsumsi atau meningkatkan pendapatan ya. Ini memang bagus nih pertanyaannya. Kalau misal pemerintah ngasih beras, raskin, itu menjaga apa? Pendapatan konsumsi? Konsumsi. Konsumsi. Kalau pemerintah Jokowi bangun infrastruktur, bikin jembatan, bikin apa, itu kemana? Berusaha meningkatkan pendapatan. Iya, pendapatan. Ya. Dan kita tahu bahwa konsumsi itu adalah fungsi dari disposable income. Masih ingat ini? Ini dikali C. Ya, atau kita sebut marginal propensity to consume. Ya, jadi konsumsi itu bergantung ke pendapatan. Nah, jadi pemerintah itu bisa nih mau langsung mempengaruhi konsumsi atau secara tidak langsung melalui pendapatan. Tapi kalau kamu tanya mana yang ditarget pemerintah, konsumsi atau pendapatan, maka saya akan menjawab konsumsi. Ya, kenapa? Karena Bu Sri Mulyani di sini udah bilang bahwa komponen pembentuk GDP kan itu apa? Y, C, I, G, X, min, M gitu ya. Dan kalau kita grab apa komponen pembentuk GDP, maka konsumsi itu ya, atau daya beli masyarakat itu shares itunya 60%. 60% lebih besar. Ya, jadi kalau pemerintah fokus di investing, yang ditarget adalah pendapatannya, menciptakan lapangan kerjanya. Tapi kalau mempengaruhi konsumsi atau daya beli masyarakat itu berarti kan household ya, consumption. Yaitu 60%. Jadi kalau ditanya mana yang ditarget pemerintah, konsumsi, daya beli masyarakat. Itu jawaban saya. Ya Pak, makasih Pak. Yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Kan baru-baru ini Indonesia tuh dikategorikan sebagai middle upper income oleh Bank Dunia. Apakah klasifikasi tersebut bisa berpengaruh sama poverty line-nya Indonesia? Kasih. Pengaruh nggak ya? Yang pertama gini, apakah Indonesia masuk ke negara G20, Rima? Masuk. Masuk. Apa sih maksudnya G20 itu? G20 itu adalah negara dengan economic size terbesar. Jadi size GDP Indonesia itu gede. Makanya Indonesia masuk G20. Kenapa Indonesia G20? Ya simply because we have numbers of population. Karena penduduk Indonesia banyak, maka GDP-nya besar. Tapi kalau kita bicara GDP per kapita, jauh ketinggalan. Ya, jadi ini contoh nih ya, misalnya GDP per kapita Indonesia. Lihat ya, kalau kita ngitung GDP secara nominal, kita ranking 16. Makanya kita masuk G20, negara 20 GDP terbesar di dunia. Ya. Tapi kalau kita bicara GDP per kapita, kita cuma $4.000. $4.000. Ya, coba ya. Jadi kita ganti ya GDP per kapita. Ingat ya, Indonesia $4.000 ya. Kalau kita lihat GDP per kapita comparison ya. Tuh, lihat. Indonesia tadi per kapita berapa ingat? Tuh, Indonesia 4.000 ya. Kira-kira yang di atas 4.000, Indonesia kira-kira ranking 16 nggak di sini? Enggak. Nggak mungkin, lihat aja di sini nih. Ini ranking berapa Indonesia? Ranking 116. Ngerti? Jadi kalau ngelihatnya GDP makro ya secara agregat GDP nominal ya Indonesia G20. Tapi kalau melihat
GDP per kapita, Indonesia ranking 100, mana tadi Indonesia? 116 dari 190 negara, 116 dari 200 negara. Ya 50% lah, ranking 50%. Ya, paham? Nah, Paham, Pak? ketika World Bank mengatakan Indonesia sebagai middle income country, ya, saya nggak tahu apa sebabnya mereka seperti itu ya, tetapi biasanya definisi low, middle, high itu untuk ngutang. Karena yang nyerahin World Bank kan ya. Jadi World Bank itu kalau ke low income country itu utangnya itu sifatnya konsesional. Jadi bunganya 0, 30 tahun. Bunganya cuma 2% gitu. Atau konsesional ya udah 30 tahun bunganya 0% gitu. Itu untuk low. Ya, tapi kalau udah dibilang middle income country atau bahkan developed country ya, itu bunganya kayak bunga pasar 8%, 7% dan lain-lain. Jadi saya sih melihatnya hubungan low middle income ini lebih ke hubungan utang piutang antara World Bank sama Indonesia. Ya, jadi kita udah dianggap orang kaya. Kalau orang kaya berarti ya nanti kalau minjem duit rate-nya bunganya ya bunga untuk orang kaya gitu, bunga untuk private lah, bunga wajar gitu. Saya nggak lagi ngasih gratisan sama kamu kayak gitu. Seperti itu, ya. Tapi tadi yang saya tekankan GDP sama GDP per kapita ya. Jadi kita GDP per kapita kan masih rendah. Ya. Walaupun bukan yang paling rendah ya, tapi ya masih rendah lah. Peringkat 100 dari 200 coba. Ya. Nggak bisa dibilang Jadi jelek, Pak, nggak bisa dibilang bagus juga. kalau misalnya misalnya policy makernya mau buat policy tentang income distribution, dia tuh berarti harus lebih melihat ke GDP per kapita. Iya, GDP per kapita harus dibikin kuantil. Tahu kuantil yang tadi saya bikin gambar tadi? Nah, kayak gini. Ya, jadi nanti kita harus tanya setiap rumah tangga income-nya berapa, terus kita urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau udah diurutin, kita hitung frekuensinya. Orang dengan income 1 juta sampai 5 juta berapa persen? Ini berapa persen? Nah, sifatnya kumulatif. Nanti akan ketemu gambar seperti ini. Kalau nanti kurvanya begini, lurus, ini artinya income distribution-nya rata. Jadi kalau ini 50, ya, kalau ini kurvanya flat, gini artinya rata. Tapi kalau kurvanya begini, sorry malah, kalau kurvanya begini ini artinya rata. Ya, kalau kurvanya begini, secret atau di atas gini, ini artinya GDP itu yang menikmati GDP ya, ini kan share of GDP ya, yang menikmati orang kaya. Nah, tapi kalau sebaliknya kurvanya begini, nah seperti ini, nah berarti yang menikmati GDP orang miskin. Ini Korea Utara misalnya kayak gini, gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar equal itu lurus kayak gini. Itu cara pertama ya. Cara pertama, secara makro kita menghitungnya GDP per kapita, kemudian kita bikin quantile regression. Yang kedua, kita membuat namanya Gini coefficient ya. Ingat ya Gini coefficient ya, nanti seperti ini ya. Rasio antara yang X sama luas segitiganya. Seperti itu. Kalau rasionya semakin mendekati 1, maka atau rasio X-nya ini makin kecil gitu ya, berarti itu makin equality. Nah, Indonesia itu masih di angka 0,34% ya, berarti sekitar 34% lah. Ya, jadi masih jauh, walaupun ini improve ya. 5 tahun yang lalu kita udah 0,41, 0,36, sekarang kita 0,34 gitu. Jadi kita improve. Tapi tetap aja masih gede ya. Dijawab? Oh ya Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Pak, izin bertanya. Silakan. Yang tadi yang categorical
welfare program sama means tested welfare program itu contohnya bagaimana ya Pak di kehidupan nyata gitu programnya? Ya, jadi kalau namanya kategorikal itu berarti kita pisah berdasarkan kategori-kategori ya. Jadi contohnya misalnya kategorinya apa? Misal kategorinya orang cacat sama tidak cacat. Nah, berarti yang nerima orang cacat gitu ya. Kategorinya apa? Single mother. Nah, berarti itu single mother. Ya. Itu kategorikal ya. Iya Pak. Ya. Kalau means tested itu artinya berapa banyak income kita. Jadi pokoknya penghasilan kita berapa, kalau penghasilan kita di bawah PTKP atau di bawah threshold gitu ya, kita eligible untuk apply for that kind of benefit. Jadi kalau mean tested itu lebih ke tingkat pendapatan atau seberapa kaya kita. Ya, jadi bisa saja seperti ini. Bisa aja kayak gini. Contohnya apa ya? Contohnya misal gini ya, misal ya, ini mohon maaf jangan tersinggung ya. Kira-kira PNS itu masuk kategori miskin atau kaya? Sedang-sedang aja gak sih Pak? Sedang-sedang aja ya. Jadi kalau bapak ibunya, ibu orang tua saya PNS ya. Jadi keluarga PNS itu bukan keluarga kaya, tapi juga bukan keluarga miskin. Di tengah-tengah. Ya, oke. Sekarang bayangkan kalau keluarga PNS itu punya anak yang cacat, misalnya. Cacatnya misalnya cacat apa ya yang agak-agak susah itu. Misalnya cacatnya apa ya? Ya misal matanya buta gitu ya. Oh misal nggak bisa jalan gitu. Karena nggak bisa jalan, anak ini kalau sekolah harus nyewa mobil khusus gitu. Harus pakai charteran gitu ya. Kemudian naik taksi dan lain-lain. Akibatnya biaya membengkak. Dia bukan orang miskin nih. Dia bukan orang miskin. Jadi kalau dia secara mean tested, dia nggak dapat. Ya. Tapi karena dia kebutuhannya besar, padahal income PNS itu 100 gitu ya. Misal gini, batas miskin itu kalau income-nya 60, PNS itu 100. Oh, jadi PNS nggak masuk ke kategori miskin. Tapi si anak ini, ya anaknya karena dia punya anak cacat gitu ya, dia butuh biaya lebih banyak kan. Misal biaya lebih banyak itu lebih besar sekitar 50. Nah berarti kan 100 kurang 50 tinggal 50. Jadi sebenarnya income dia yang bisa dia pakai itu cuma 50. Padahal kategori miskin 60. Jadi di bawah kategori itu sebenarnya. Tapi kalau dia ngikut di welfare, dia nggak dapat program itu. Maka dia akan dapat di program categorical. Makanya yang namanya categorical itu fungsinya untuk closing the loophole. Jadi pemerintah itu bikin programnya itu yang pertama mean tested. Jadi kalau kamu ngikutin asuransi, National Health Insurance dan lain-lain, itu mean tested semua. Itu pukul rata semuanya. Pokoknya income. Nggak peduli kamu sehat, sakit, apa, pokoknya level income kamu berapa, benefit kamu sekian. Nah, itu mean tested. Jadi mean tested itu secara general. Semua. Nah, mean tested itu kan banyak lubang-lubang. Banyak kebijakannya itu banyak orang yang harusnya dapat tapi nggak dapat. Nah, untuk orang-orang seperti itu, dibikinlah satu program namanya categorical benefit program. Ya, contoh ini buat single mother, ini buat early childhood, buat anak-anak, buat parents gitu ya. Ini buat orang buta gitu, ini buat orang cacat kayak gitu. Seperti itu. Karena bisa saja orang cacat, anaknya PNS dia nggak masuk kategori miskin, tapi karena dia cacat pengeluarannya kan besar. Karena pengeluarannya besar, otomatis sebagian besar income-nya buat untuk pengeluarannya itu dong, dia jadi miskin. Nah, ya itu makanya itu ada loophole, untuk loophole. Paham? Paham Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi jadi kesimpulannya adalah pemerintah itu tidak memilih pilih mean tested atau kategori mana yang baik, tidak. Yang dilakukan adalah mean tested ini untuk yang basic, untuk semuanya, untuk semua rakyat. Nah nanti ketika semuanya itu kan nanti ada loophole nih, ada yang harusnya dapat tapi nggak dapat. Nah itu disasar dengan categorical. Loh Pak, kenapa nggak dengan categorical langsung? Administration cost-nya terlalu besar. Seperti itu. Ya yang bagus categorical sih semuanya. Kalau kita punya database yang sangat bagus. Tapi kan kita nggak tahu. Kita nggak punya data yang segitu bagusnya ya. Akibatnya ya
ya sudah gitu. Paham ya? Ya, Pak, paham. Yang lain? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi tuh Bapak bilang yang tadi Pak, apa saya masih kurang paham. Yang tadi Bapak jelasin itu tuh kebijakan yang buat ngurangin moral hazard. Yang ada 2 itu loh Pak, yang kata Bapak. Yang pertama, memperbesar BRR. Yang kedua, mengurangi poverty line. Nah, kalau mengurangi poverty line itu kan berarti mengurangi standar kemiskinan seseorang. Artinya ketika dia pemerintah itu mengurangi standar kemiskinan, itu berarti akan lebih sedikit orang miskin ya Pak? Ya, Gitu Pak? jadi gini, gitu nggak sih Pak? Saya mulai dari poverty line dulu ya. Kayak gini. Misalnya ini ada poverty line gini ya. Kemudian ada orang di sini nih. Nah ini si A, ini si B, si C. Ini ada D di sini. A sama B, dia jelas miskin. Ya, selesai. Nggak ada debat di situ. Si D, kira-kira D mau nggak menurunkan level hidupnya ke bawah? Nggak mau, karena terlalu besar. Ya, dia udah, si D ini udah HP-nya iPhone 11 gitu ya. Dia nggak mau berpura-pura miskin buat apply bidik misi, misal gitu. Nah, si C ini nih. Si C ini orang-orang dengan HP Xiaomi gitu ya, misal gitu ya. Ah, udah saya pura-pura miskin aja, karena deket ini, nggak begitu jauh nih. Jadi bisa saja ketika pemerintah menerapkan poverty line di titik pertama, titik ke-1, itu pesertanya 3. Kenapa 3? Karena 2 plus 1. A, B plus C. Si C ini berpura-pura. Kayak gitu. Ya. Nah, ketika pemerintah itu menurunkan poverty line yang lebih rendah lagi, ya, maka si B kena nih. Nah, si C jadi nggak bisa pura-pura lagi. Kenapa? Karena kalau dia mau turun ke yang lebih rendah, maka yang dia korbankan terlalu banyak. Seperti itu. Ya, tuh. Kemudian lah Pak, terus yang sebelumnya dapat terus jadi nggak dapat dong kalau poverty line dikurangi. Harusnya kan poverty line dinaikin. Ya tadi, kalau poverty line terlalu tinggi, kamu bayangkan ya, misal gini. Rata-rata gaji orang Indonesia itu berapa sih? Misal rata-rata gaji orang Indonesia tadi kan $4.000 ya. Nah, GDP per kapitanya $4.000. $4.000. Kalau poverty line-nya di sini, ya akibatnya apa? Kalau poverty line-nya di sini, kan cuma yang miskin yang dapat. Tapi kalau poverty-nya dinaikin, saya ambil titik ekstrim ya, poverty line-nya di sini. Apa akibatnya? Nggak ada orang mau kerja. Kenapa? Ya udah orang ngaku miskin aja. Seorang se-Indonesia akan ngaku miskin. Karena ya saya nggak usah kerja, saya dapat $4.000 per tahun. Ya itu namanya moral hazard. Ya. Nah, untuk mengurangi moral hazard ada banyak cara. Salah satu caranya dikurangi poverty line-nya. Poverty line. Dikurangi. Pak, itu jahat, Pak. Berarti kan ada orang yang awalnya dapat jadi nggak dapat. Nah, orang-orang yang nggak dapat tadi itu masuk kategori lain seperti itu. Jadi orang-orang itu disasar dengan program-program yang lain. Seperti ya. Pak. Paham Pak. Pak, satu lagi yang itu kan poverty line. Terus Bapak tadi bilang memperbesar benefit reduction rate atau mengurangi benefit reduction rate. Nah, jadi gini. Benefit reduction rate itu seperti ini ya. Jadi gini, budget constraint kita kan 1. Misalnya, ini kan 1 budget constraint-nya. Kenapa 1? Karena ini 1, ya kan? Gradien itu kan delta Y per delta X. Ingat ya? Maka ini slope-nya 1. Ini kondisi tidak ada benefit reduction rate. Ketika ada benefit reduction rate, maka kurva kita jadi begini nih.
seperti ini. Ini benefit reduction rate. Kalau benefit reduction-nya 50%. Dia makin slope, makin flatter, makin landai. Ya. Nah, kalau kita bandingkan garis ini dengan ini poverty line, maka tanpa BRR itu di sini nih yang terima. Titiknya potongannya di sini kan, ini tanpa. Ya. Tapi dengan BRR jadi segini. Ini BRR 50%, kalau BRR 70%, nah di sini makin banyak lagi. BR 80%, ya gini lagi. Ya gitu. Ya, paham? Jadi untuk mengurangi moral hazard tuh dengan cara mengurangi benefit reduction rate ya Pak? Soalnya ketika dikurangin sama menambah. Menambahkan ini benefit reduction kan 50 ya, 50 jadi 50 ya. itu kan 50 tuh yang ini nih, ini kan 50, terus pindah ke 70, pindah ke 80. Jadi BRR-nya ditambah. Jadi untuk kalau yang satu ini gradiennya dia menambah 100% maksudnya ini Pak. Yang awal ini nih Pak, garis BRR yang pertama. Kalau mungkin BRR 100%. Kalau BRR 100% artinya apa? Kita kerja 100% uang kita ini nggak kita terima. 100% langsung pajaknya 100%. Gitu, nggak mungkin. Ya. Jadi apa artinya BRR 0%? Artinya apa? Saya kerja 100 ya 100 buat saya. Tapi kalau BRR 50%, saya kerja 100 maka 25 saya nikmati, 25 buat pajak. Ya, makanya 25 ini disebut sebagai implicit tax rate. Namanya aja BRR, benefit reduction rate, tapi sebenarnya ini tax rate, ini pajak nih, tax rate, implicit tax rate. Yang motong perusahaan pakai skema PPh output. Ya, kalau benefit reduction-nya jadi 60%, berarti 60%, 6 dari 5, dia jadi 30. Jadi saya dapat uang 50, gaji saya 50, tapi yang saya terima cuma 20. 30-nya kemana? 30-nya ke mana tadi? Ke negara, seperti itu. Nah, BRR ini, kalau di Amerika, ini untuk program namanya TANF. Technical Assistance for Needy Family. Nah, TANF ini buat siapa? Ini kategorikal. Kenapa? Karena yang disasar adalah single mother. Ya, single mother entah karena bercerai, entah karena memutuskan hidup sendiri, kan banyak tuh anak hamil luar nikah ya, anak free sex, atau memang karena suaminya meninggal. Pokoknya dibilangnya single mother. Ya, nah kalau single mother itu kan harus ngurus anak-anak. Kerja anak-anaknya nggak keurus. Maka target pemerintah adalah agar si single mother ini ngurusin anak-anaknya, terutama di usia itu berarti di masa balita. Nah, nanti kalau anaknya sudah dewasa, ya mereka tidak eligible lagi untuk program TANF ini. Seperti itu. Tapi mereka jadi eligible untuk program elderly, mereka yang tua. Jadi yang mungkin tidak sebesar TANF tadi. Paham? Berarti gini Pak, semakin besar BARR, berarti semakin besar pula potongan buat gaji dia, makanya sangat tidak menguntungkan ketika dia memilih untuk bekerja gitu Pak. Iya, betul. Jadi kalau makin besar, orang makin malas kerja. Kalau orang makin malas kerja, labor market menurun. Kalau labor market menurun, fungsi produksi menurun, GDP akan turun. Jadi sebenarnya BRR ini kayak trade off gitu. Jadi terlalu besar nggak boleh, terlalu kecil nggak boleh. Karena kalau BRR-nya terlalu kecil, nanti ibu-ibu ini mending kerja daripada ngurus anak-anak. Tapi kalau terlalu besar seperti itu, nanti akan mengurangi labor market. Jadi memang harus dipilih BRR yang di tengah-tengah lah gitu, yang seimbang antara manfaat dan biayanya.
Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain, silakan. Pak, izin bertanya. Mau tanya, apa pertimbangan suatu negara itu untuk menerapkan SNAP program untuk meningkatkan kesejahteraan? Apakah mungkin Indonesia itu untuk menerapkan SNAP program ini, Pak? Pertama gini, yang apakah yang pertama saya nggak bisa jawab ya. Saya nggak tahu, itu kan tiap negara beda dapur ya. Saya jawab yang kedua. Apakah mungkin Indonesia menerapkan SNAP program? Tadi nonton nggak videonya? Videonya itu kan ada ibu-ibu cewek cantik tadi nggak bisa bayar kan, dia you are short $12 gitu kan ya, kurang $12 gitu. Terus orang di belakangnya bilang udah dipakai kartu gua gitu kan. Terus si tellernya bilang nggak boleh pak, itu secara aturan nggak boleh, dan benar itu secara aturan nggak boleh. Jadi kayak kartu KIP itu hanya boleh dipakai untuk si penerima manfaat, nggak boleh dikasih ke orang lain. Makanya dia bilang, this is government money, gitu. Ini uang pemerintah, bukan uang kamu, gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi nggak boleh itu dipindah-pindah. Nah, dan dulu food stamp itu namanya stamp, pakai stempel. Jadi voucher, jadi kayak ada voucher, nanti kalau udah dipakai nanti dicap gitu. Jadi kalau jadi kita kasih voucher kosongan gitu ya, nanti kalau pakai belanja, oh dicap, berarti udah kalau dicap udah nggak bisa dipakai gitu. Ya. Nah, kalau sekarang diganti pakai modelnya debit, namanya EBT ya, Electronic Benefit. Nah, sekarang pakai kartu gitu kan ya. Nah, dasar pakai kartu itu adalah data yang bagus. Indonesia kemarin aja pemilu Jokowi Prabowo aja berantem itu data pemilu. Ini COVID aja penerima manfaat berantem. Gitu. Jadi kunci Indonesia bisa menerapkan SNAP program adalah database yang bagus. Ya, database yang bagus. Data kependudukan yang valid gitu. Jadi orang miskin itu benar miskin gitu. Jangan sampai orang miskin terus sebenarnya dia kaya, atau sebaliknya dia sebenarnya masuk kategori miskin tapi nggak masuk kayak gitu. Paham? Oh iya Pak, Itu makasih. masalah di Indonesia adalah data ya. Data itu jelek sekali. Ya. Makasih Pak. Ya. Saya mau ngomong gini, kalau kamu nanya sama Menteri Keuangan gitu ya, Bu Menteri, berapa banyak sisa uang kita saat ini gitu? Uang di dompet Pak? Iya, gampang, tinggal buka span, keluar. Berapa uang di Satker? Buka sakti, seret, keluar semua. Itu kalau nanya Menteri Keuangan. Tapi kalau nanya ke Menteri Sosial, Pak, berapa orang miskin di Jakarta? Oh, 1 juta. 1 juta? Oke, di kelurahan mana aja? Oh, udah ada datanya. Di kelurahan ini 5, kelurahan ini 5. Ya udah, di kelurahan ini berapa orang? Hah? Dia mulai mikir tuh. Kelurahan ini berapa orang ya? Bentar dulu Pak, saya telepon dulu ke lurahnya. Telepon. Nanti lurahnya dapat. Terus ketika ditanya, lurah, katanya ada 5 orang. Itu alamatnya di mana aja? Hah? Nggak punya gitu. Dan ini saya ngomong kelihatan bercanda ya, tapi ini beneran. Jadi ini omongan orang BKF. Jadi data kemiskinan itu tuh kita itu baru sampai level, kalau nggak salah ya, yang DKI itu baru sampai level kota. Ya, jadi kalau kita nge-trace sampai kelurahan kita belum punya. Ya, jadi datanya itu masih agregat di mana namanya? Di kota, kabupaten seperti itu ya. Tapi untuk sampai ke level kecamatan kelurahan, setahu saya kita belum siap. Itu yang di Jakarta loh ya. Kalau yang di apa? Yang busuk-busuk gitu lebih parah lagi datanya. Seperti itu. Ya, paham? Paham. Yang lain Izin silakan. bertanya Pak, Silakan. kan kesejahteraan itu dapat menimbulkan moral hazard dan itu mungkin dalam jangka waktu panjang bisa ke hal negatif kan Pak. Nah, apakah sistem kesejahteraan di Indonesia sudah dianggap efektif untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan pendapatan di Indonesia Pak? Kenapa bisa gitu Pak? Kalau kamu tanya udah atau belum, jawabannya
Kalau kamu tanya jawab udah efektif atau belum, ya saya jawab belum efektif. Bisa nggak Ya, Indonesia belum bisa efektif. melakukan yang Cuma lebih yang perlu baik? ya bisa. Jadi apa namanya ya? Saya tuh mau bilang bahwa manusia itu belajar dari kesalahan. Ya, jadi dulu zaman Pak Harto gitu dulu Pak Harto ngasih subsidi BBM premium murah banget. Apakah kita lantas bilang bahwa Pak Harto itu jelek? Kan enggak. Karena zaman dulu itu apa namanya itu jadi gini, orang itu belajar dari negara lain. Jadi misalnya di Amerika nerapin A, kita nyontoh A. Nah ternyata di Amerika itu bilang wah A ini ternyata ada apa ya, ada yang nggak pas gitu, ya, ada loophole ya, ada bolong-bolongnya. Nah dia berubah tuh A jadi B. Nah kita ngikutin, oh udah kita jadi B juga gitu. Jadi tapi untuk kita ngikuti Amerika itu kita ada gap waktu. Bisa 5 atau bisa 10 tahun ya. Paham ya? Jadi kenapa kalian belajar public finance dari Amerika? Karena Amerika ini salah satu negara yang tertua. Ya, dia udah banyak makan asam garam, dia udah nerapin A, salah, benerin B, salah, benerin C. Gitu. Jadi Amerika tuh udah banyak banget salah, dibolak-balik dibenerin ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya tinggal nyontoh aja Amerika gitu. Amerika nerapin apa udah kita pakai. Sesuaikan dengan budaya Indonesia. Seperti itu. Paham ya? Jadi, nah, dan ketika kita mimik, ketika kita meniru, nanti kalau kamu belajar teori organisasi, kita itu bisa meniru ya. Ketika kita mimicking dari negara lain, pasti ada proses adaptasi. Ya, dan harus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya, apa namanya, Indonesia bisa nggak sih maju gitu? Ya bisa. Indonesia bisa nggak seperti Amerika? Amerika itu belum bilang bagus gitu ya. Yang ada kita terus memperbaiki diri. Ya, jadi ini makanya saya selalu melihat kayak Pilpres kemarin Banten, yang satu melihat level kemiskinan kita terendah. Yang satu melihat kita progressing dari apa namanya? Gini rasio dari 0,41, 0,36, 0,34 gitu. Jadi kubu Jokowi yang dilihat itu adalah penurunan tingkat kemiskinannya. Tapi kubunya Prabowo bilang yang dikekerin di kamerain adalah kemiskinan kita itu terendah se-ASEAN gitu. Tertinggi se-ASEAN misalnya gitu. Jadi ini hanya masalah sudut pandang. Ya. Cuma yang perlu terlepas dari kita baik atau buruk ya, yang pasti kita berusaha menjadi orang baik gitu. Terlepas dari saya bukan ustadz, saya bukan penjahat, tapi yang pasti setiap hari saya berusaha memperbaiki diri. Itu yang jauh lebih penting kalau menurut saya. Ya. Oke, ada yang lain? Terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk contoh penurunan BRR itu contohnya kayak program relaksasi perpajakan bukan ya Pak? Terima kasih. Aduh, susah banget nih jawabnya. Kayaknya beda, itu dua hal yang beda kalau menurut saya. Itu dua hal yang berbeda. Karena contoh relaksasi perpajakan itu kayak misal UMKM. UMKM diturunin rate-nya dari 1% ke 0,5% gitu ya. Kalau BRR itu kan benefit reduction rate itu kan untuk single mother. Ya, jadi untuk targeted very very specific gitu ya. Jadi memang jadi kalau dia semakin banyak bekerja, tax-nya semakin tinggi gitu. Tapi kalau UMKM itu kan dia flat. Ya, mau dia omsetnya semakin besar atau semakin kecil, rate-nya tetap 0,5% gitu. Berubah. Ya, jadi menurut saya ini dua hal yang berbeda. BRR sama relaksasi pajak itu menurut saya dua hal yang berbeda. Karena BRR ini lebih menyasar ke very specific group
di mana grupnya itu adalah single mother. Ya, jadi walaupun memang ada beberapa pasangan, tapi anggaplah nggak ada ya. Anggap aja bahasa sederhana ada single mother, ya ibu tunggal. Tapi kalau kita bicara relaksasi perpajakan, itu kan dia tidak menyasar ini, tapi kan dia lebih menyasar misal UMKM, perusahaan apa, seperti itu ya. Jadi masih terlalu makro. Jadi menurut saya beda itu, beda cerita. Jadi Oke? jadi BRR ini untuk single mother aja, Pak? Iya, di bukunya bilang gitu, BRR itu cuma untuk single mother. BRR itu program TANF. Berarti kalau contoh di Indonesia nggak ada penerapannya gitu ya, Pak? Nggak ada. Untuk Nggak ada. BRR ini. Oh, Belum iya. ada. Terima kasih, Pak. Bukan BRR-nya, tapi TANF-nya ya. Oh, iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. BRR itu kayak tarif pajak. Ya. Programnya namanya TANF. Nah, TANF ini Terima nggak kasih, ada di Pak. Indonesia. Bukan ke depan bisa diimplementasi. Tapi ya, coba perhatikan. Sekarang saya mau bicara dari sisi budaya. Kalau di Amerika itu biasa orang kimpoy punya anak tapi gak nikah. Gitu. Ya, itu lazim. Lazim. Indonesia, itu hal yang sangat tabu. Kemudian, Indonesia itu sebagian besar Muslim, ya. Muslim itu contoh, misal saya masih pengen punya istri ya. Contohnya si A gitu, dia punya istri, istrinya diceraikan, maka ketika si suami menceraikan istri, maka istrinya itu harus tetap dinafkahi sampai istrinya nikah lagi. Nah, kalau istrinya nggak nikah lagi, berarti kan dia single mother ya, maka tanggung jawab menafkahi itu masih ada di suaminya, mantan suaminya. Suami dan anak-anaknya sampai anaknya dewasa. Seperti itu. Kebayang ya? Jadi ketika kita bikin policy ini, jadi kan tadi saya bilang negara itu mimik, kita akan meniru negara lain. Nah, ketika kita meniru, pikirkan budaya Indonesia, latar belakang Indonesia, latar belakang itu Muslim. Terus kalau misalnya suaminya meninggal, ya, tadi kan suaminya menceraikan gitu ya, karena apa? Single mother karena cerai. Oke, sekarang single mother karena suaminya mati. Ketika single mother suami mati, di Islam sudah diatur bahwa yang bertanggung jawab siapa? Paman-pamannya dari anak itu. Kalau pamannya nggak ada, kakeknya yang sesuai nasab waris. Itu udah diatur loh. Nah, kalau dengan budaya seperti itu, apakah TANF cocok diterapkan di Indonesia? Enggak, itu cuma buang-buang duit. Gitu. Karena kita kulturnya Islam. Nggak cocok. Ya? Paham? Iya, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Silakan. Pak, yang bisa dijelasin ulang nggak Pak maksud dari leaky bucket? Kan itu kan latar belakangnya adanya moral hazard itu kan Pak? Soalnya tadi tuh penjelasannya tuh leaky bucket kan. Intinya tuh kata Bapak tadi, jadi itu kan kita tuh mau mendistribusikan dari orang kaya ke orang miskin. Nah, tapi pas mau ngedistribusiin itu di tengah-tengah gelasnya bocor. Nah, maksudnya itu apa ya, Pak? Iya. Contoh gini. Kalau gini. Ini gampang ya. Ada orang kaya. Dipungut pajak oleh pemerintah. Yang mau pajak pemerintah itu siapa? DJP kan? Benar nggak? Orang DJP digaji nggak? Digaji kan? Itu kan biaya administrasi. Ya, jadi artinya ketika ngambil 100, mungkin 1 buat gaji, 99 buat orang miskin. Itu kalau langsung. Bayangkan kalau DJP nanti ke level Pemda, level kecamatan, di pusat dipotong, di ini dipotong, kecamatan dipotong buat administrasi. Dan itu yang terjadi di Indonesia dengan dana transfer. Ya, jadi kalau kamu ngecek yang namanya DAU, itu di pusat udah dikasih 100, nyampe daerah tinggal 50 apa 55%. Dipotong DPRD dan lain-lain.
Itu yang saya maksud leaky bucket. Jadi administration cost. Ya kalau di Amerika di buku ini bilangnya administration ya, tapi kalau saya mungkin lebih bilang ini birokratik. Jadi tidak hanya administrasi, tapi juga mungkin ada korupsi di situ gitu ya. Karena kan orang memungut besar kan mungkin tergoda juga buat ngambil korupsi. Kalau korupsi kan bukan administration ya, tapi apalah saya nggak tahu. Intinya adalah ini gelasnya bocor seperti itu. Nah kalau leaky bucket dikaitkan dengan moral hazard, kayaknya itu nggak pas. Mungkin saya salah menjelaskan ya, mohon maaf. Tapi menurut saya itu tidak pas dikaitkan dengan moral hazard. Moral hazard itu dikaitkan dengan, jadi gini, kembali ke konsep ekonomi ya, apa itu moral hazard ya? Moral hazard itu terjadi karena hubungan antara agent dengan prinsipal, antara bos sama anak buah, antara orang tua sama anak, antara yang berkuasa sama bawahan. Ya, jadi kenapa itu terjadi? Karena atasan tidak bisa mengawasi bawahan. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kamu lihat dalam konteks leaky bucket tadi, apakah ada unsur atasan sama bawahan? Apakah ada unsur pimpinan sama bawahan? Kalau nggak ada, nggak cocok disebut moral hazard. Ya, kecuali kalau kamu kaitkan dengan misalnya korupsi, DJP, Fiskus, ya kita nggak bisa ngawasi dia, mungkin itu bisa dikaitkan. Ya, paham penjelasan saya? Oh iya, paham. Makasih, Pak. Ya. Yang lain, silakan. Oke, kalau nggak ada, kuliahnya kita tutup ya, kita akhiri ya. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Mohon maaf bahasa Inggris ya. Jadi kemarin saya kan lagi belajar bilang bahwa kalian jadi project-project, enggak sih, ini karena memang murni kuan publik harus pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya nyamain sama dosen yang lain. Jadi kalau di mobil saya ngomong sama istri saya itu bahasa Inggrisnya itu bagus banget kata istri saya karena lancar sekali. Tapi ketika ngajar itu jadi jelek seperti itu. Kenapa jadi jelek? Karena saya mikir gitu. Jadi saya tuh di saat yang besar mikir konsep yang di kepala sama vocab yang harus disampaikan gitu. Dan nggak segampang itu gitu. Jadi kalau kita ngobrol misalnya, ya saya sukanya apa? Saya sukanya otomotif gitu ya. Saya ngomong otomotif, saya enak gitu. Kamu nanya, how old are you gitu ya, do you like, what are you doing when you have free time gitu. Itu enak ya, karena kita sehari-hari dipakai. Tapi kita ngomong kuan publik, conditional cash transfer, benefit reduction rate, itu kayaknya kayak konsepnya apa gitu, mikir gitu. Nah, ketika kita mikir itulah speaking kita jadi jelek. Seperti itu ya. Jadi itu kritik buat saya sih. Sepertinya ya kalau orang bahasa Inggris sudah bagus banget mau ngomong kayak gimana juga gampang. Ya. Oke, sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.